Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Bojari Santi dengan NIM akhir di 007. Jadi di sini kita akan membahas tentang mata kuliah Sistem Operasi Tenaga Listrik dengan merangkum materi. Di sini ada 3 materi ya. Untuk materi yang pertama, dia ada pembangkit listrik atau power generation. Nah, pada dasarnya, pembangkitan listrik itu merupakan proses mengubah energi gerak dari mekanik atau kinetik menjadi energi listrik. Nah, proses ini itu berpusat pada generator, yaitu mesin yang bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik menurut hukum Faraday. Prinsip tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi pergerakan medan magnet di sekitar kumparan kawat, maka akan timbul arus listrik yang terinduksi di dalamnya. Nah, lanjut untuk di sini ada komponen-komponen utama generator ya, ada rotor dan stator. Nah, rotor itu merupakan komponen generator yang berputar. Nah, sedangkan stator sendiri itu komponen yang diam. Nah, di dalam rotor, di dalamnya itu terdapat kumparan yang dialiri arus arah atau arus DC namanya sebagai arus eksitasi, sehingga membentuk medan elektromagnetik. Ketika rotor berputar, medan magnet tersebut ikut bergerak dan memotong lilitan kawat pada stator, yang kemudian menimbulkan tegangan listrik. Lalu untuk stator sendiri, itu tuh bagian generator yang tadi diam ya, dan bergerak lilitan kawat tembaga. Saat medan magnet dan rotor berputar dan memotong lilitan tersebut, terbentuk tegangan AC atau bolak-balik yang kemudian disalurkan ke jaringan listrik. Lanjut, masih di dalam komponen utama generator itu ada turbin atau penggerak utama. Nah, turbin di sini itu berperan penting karena dia mengubah energi dari berbagai sumber menjadi energi mekanik untuk memutar rotor pada generator. Jenis turbin disesuaikan dengan sumber energinya ya, seperti PLTU itu menggunakan turbin uap, PLTA itu turbin air, PLTG itu turbin gas, dan PLTB itu turbin angin. Lanjut lagi di jenis-jenis pembangkitan berdasarkan sumber energi. Nah, pembangkitan energi fosil itu ada PLTU, PLTG, dan PLTD. Pembangkit ini memanfaatkan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, atau gas alam. Energi panas hasil pembakaran digunakan untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang menggerakkan turbin. Kelebihannya itu mampu menghasilkan daya listrik besar secara stabil dengan teknologi yang sudah berkembang. Namun, kelemahannya terletak pada dampak lingkungan yang tinggi dan sifatnya itu tidak terbarukan. Lanjut di pembangkit energi nuklir atau PLTN ya, itu masih dalam di energi pembangkit energi fosil. Nah, pembangkit listrik tenaga nuklir sendiri itu bekerja dengan memanfaatkan reaksi fisi nuklir, yaitu proses pemecahan inti atom atau biasanya itu uranium atau plutonium yang menghasilkan energi panas sangat besar. Panas ini digunakan untuk mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi yang memutar turbin dan menghasilkan listrik. Kelebihannya, pembangkit jenis ini mampu menghasilkan daya listrik dalam jumlah besar dengan efisiensi tinggi dan emisi karbon yang rendah. Namun, kelemahannya adalah biaya pembangunan dan perawatannya yang cukup mahal, serta adanya risiko radiasi dan potensi bahaya serius jika terjadi kebocoran atau kecelakaan reaktor. Nah, jenis-jenis pembangkit berdasarkan sumber energi, yaitu pembangkit energi terbarukan. Nah, pembangkit ini memanfaatkan sumber daya alam terbarukan seperti air, angin, cahaya matahari, dan panas bumi sebagai penggerak utama. Yang pertama ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, itu menggunakan energi potensial dari aliran atau jatuhan air untuk memutar turbin. Lalu ada PLTS, yaitu tenaga surya, memanfaatkan panel surya yang secara langsung mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Lanjut lagi ada PLTB atau tenaga angin ya, memakai turbin yang digerakkan oleh hembusan angin untuk menggerakkan generator. Lalu ada PLTP, yaitu panas bumi, menggunakan uap panas alami dari dalam bumi untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Lanjut ke materi kedua, itu tentang kurva kemampuan generator atau generator capability curve. Nah, kurva kemampuan generator itu sendiri apa? Yaitu diagram yang menunjukkan batas kerja generator sinkron berdasarkan daya aktif atau MW dan daya reaktif atau megavar.
Walau daya reaktif tidak mengonsumsi energi nyata, peningkatannya tetap menambah arus pada lilitan generator. Arus berlebih, terutama pada daya aktif tinggi, dapat menyebabkan pemanasan berlebih. Karena itu, kurva ini membatasi total output MVA, gabungan megawatt dan megavar agar generator tetap beroperasi aman dan stabil. Nah, yang pertama ada batas arus stator atau stator current limit. Nah, batas ini itu menunjukkan kemampuan maksimum arus yang dapat mengalir melalui lilitan stator tanpa menyebabkan overheating. Jika arus stator melebihi batas, suhu kawat meningkat sehingga isolasi rusak dan umur generator berkurang. Nah, rumus umum yang digunakan untuk menentukan arus stator sendiri itu ada di S per akar 3 dikali V. Nah, di mana itu? S-nya itu merupakan daya semu atau VA ya, dan V-nya itu adalah tegangan terminal. Lanjut ada di batas arus rotor atau over excitation limit. Nah, batas ini tuh ditentukan oleh kemampuan rotor dalam membangkitkan medan magnet. Semakin besar beban induktif, semakin tinggi arus eksitasi yang dibutuhkan. Jika arus rotor melebihi batas, rotor dapat mengalami pemanasan berlebih dan menyebabkan kerusakan. Nah, over eksitasi ini terjadi saat generator itu menyuplai daya reaktif positif ke sistem, seperti kita menghadapi beban induktif yang sangat besar. Lalu ada batas eksitasi minimum atau under excitation limit. Nah, kondisi ini muncul ketika generator bekerja dengan beban kapasitif, yaitu generator yang menyerap daya reaktif dari sistem. Nah, jika arus eksitasi itu terlalu rendah, maka medan magnet menjadi lemah, sehingga generator berisiko kehilangan sinkronisasi dengan jaringan listrik. Selain itu, flux yang terlalu kecil dapat menimbulkan getaran dan ketidakstabilan tegangan. Maka dari itu, generator harus dioperasikan di atas batas minimum eksitasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Lanjut di hubungan daya aktif dan daya reaktif. Jadi di sini ada rumus S kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, daya aktif, daya reaktif, dan daya semu itu saling berkaitan melalui rumus segitiga daya, di mana daya semuanya itu S, terus P-nya itu merupakan daya aktif, dan Q-nya itu merupakan daya reaktif. Nah, daya aktif ini digunakan untuk menghasilkan kerja nyata, sedangkan daya reaktif itu berfungsi menjaga kestabilan medan magnet agar sistemnya tetap seimbang. Dengan memahami kurva kemampuan generator, operator dapat menjaga agar generator bekerja dalam batas aman, tidak melebihi arus stator, tidak melampaui batas eksitasi maksimum, dan tidak berada di bawah batas eksitasi minimum. Dengan demikian, operasi generator menjadi lebih efisiensi, stabil, dan tentunya tahan lama. Nah, lanjut masuk ke materi ketiga, yaitu sistem eksitasi generator atau generator excitation system. Nah, untuk sistem eksitasi generator itu berperan dalam memasok arus searah atau arus DC ke kumparan medan pada rotor generator sinkron. Nah, arus ini itu membangkitkan medan magnet yang ada di rotor yang berputar bersama poros generator sehingga menimbulkan tegangan induksi pada kumparan stator. Tujuan utamanya yaitu menjaga kestabilan tegangan terminal generator meskipun terjadi perubahan beban, mengatur daya reaktif yang diberikan atau diserap generator, serta mempertahankan kestabilan sistem tenaga listrik terutama saat terjadi gangguan atau fluktuasi beban. Nah, di sini ada jenis-jenis sistem eksitasi. Yang pertama itu ada sistem eksitasi statis atau static excitation system. Nah, sistem ini diperoleh langsung dari terminal generator. Tegangan AC yang dihasilkan diubah menjadi arus DC menggunakan penyara atau tristor. Kemudian arus DC tersebut dialirkan ke rotor melalui sikat karbon dan cincin geser atau slip ring. Nah, pengaturannya itu dilakukan oleh Automatic Voltage Regulator atau AVR yang berfungsi menyesuaikan besar arus eksitasi sesuai dengan perubahan tegangan keluaran. Nah, kelemahan sistem ini terletak pada gangguan sikat karbon yang mudah aus sehingga diperlukan perawatan dan penggantian secara berkala. Nah, yang kedua itu ada sistem eksitasi tanpa sikat atau brushless excitation system.
Nah, pada sistem ini, penggunaan sikat karbon dihilangkan dan digantikan oleh sebuah generator kecil tambahan atau exciter yang dipasang pada satu poros dengan rotor utama. Nah, exciter ini menghasilkan arus AC yang kemudian disearahkan menjadi arus DC melalui dioda putar, lalu langsung disalurkan ke kumparan medan rotor utama. Nah, keunggulan sistem ini tuh dia memiliki daya tahan tinggi, memerlukan perawatan yang minimal, serta sangat sesuai untuk digunakan pada generator berkapasitas besar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Automatic Voltage Regulator yang sudah disebutkan tadi atau AVR ya. Nah, AVR ini tuh berperan penting dalam sistem eksitasi karena mengatur besar kecilnya arus eksitasi agar tegangan keluaran generator itu tetap stabil meskipun terjadi perubahan. Dengan adanya AVR, tegangan listrik yang dihasilkan generator tetap terjaga dan tidak mudah berfluktuasi. Ketika beban meningkat dan tegangan generator menurun, AVR akan menambah arus eksitasi untuk mengembalikan tegangan ke nilai normal. Nah, sebaliknya, saat beban berkurang dan tegangan naik, AVR akan mengurangi arus eksitasi agar tegangan itu tetap stabil. Nah, kesimpulan dari 3 materi yang sudah saya sebutkan tadi yaitu pembangkit listrik beroperasi berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu proses mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik melalui interaksi antara rotor dan stator. Nah, setiap jenis pembangkit baik berbasis energi fosil maupun energi terbarukan memiliki keunggulan serta tantangan tersendiri. Generator memiliki batas kerja yang digambarkan melalui kurva kemampuan yang menunjukkan hubungan antara daya aktif dan daya reaktif agar tetap beroperasi dengan aman dan stabil. Sistem eksitasi bersama Automatic Voltage Regulator atau AVR berperan menjaga kestabilan tegangan ketika terjadi perubahan beban. Secara keseluruhan, sistem pembangkit dirancang untuk menghasilkan listrik secara efisien, andal, dan stabil guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Sekian dari saya. 3 rangkuman materi yang sudah saya sebutkan tadi. Bila ada kesalahan atau salah kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.